Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Badan Kemakmuran Masjid Al-A'la Kampung Cat Masjid dengan ini mengumumkan kepada jamaah sekalian bahwa jumlah tabungan amal pada malam keempat berjumlah Rp1.375.000, Rp1.375.000, sehingga total tabungan amal sejak malam pertama sampai malam keempat berjumlah Rp6.440.000, Rp6.440.000. Sembari melakukan beriktikaf, marilah kita sejenak mendengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Khalid Syamsuddin MAG. Kepada Tengku Haji Muhammad Khalid Syamsuddin MAG dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita mengucapkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang berbahagia ini Allah telah membangunkan kembali kita dari kematian kita, kematian sejenak, sehingga kita pada pagi yang berbahagia ini mampu untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat seiring salam juga kita hantarkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, tengku-tengku, ibu-ibu yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini seharusnya yang akan memberikan tausiah tengku kita, Tengku Mawardi dari Uletiti, namun beliau berhalangan hadir, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita akan menggantikan posisi beliau. Pada pagi yang berbahagia ini sekitar 20 menit mendatang, saya mencoba ingin memaparkan beberapa hadis dan perkataan sahabat, termasuk di sana Aisyah, tentang pentingnya salat witir. Mengapa kita angkat tema ini? Ya, karena pada mulai malam pertama jamaah kita, karena memang kita dengan 20 rakaat, itu setelah 8 rakaat imam, itu banyak saudara-saudara kita yang keluar. Kita tidak tahu, barangkali mudah-mudahan saudara-saudara kita itu juga melaksanakan witir di rumah. Lih-lapan, imam lih-lapan. Kemudian ada yang sebahagian masih mengikuti imam, walaupun makmumnya berniat dengan niat witir, itu dibolehkan. Bahkan sampai rakaat terakhir, 1 rakaat lagi, beliau juga masih mengikuti imam, walaupun kemudian imam sudah bangun, beliau duduk. Tahiyat akhir sebagai pertanda rakaat witir akan berakhir. Tidak masalah, karena memang imam, walaupun imam berniat dengan niat tarawih, makmum dengan niat witir, tidak ada masalah, enggak apa-apa.
Cuman yang kita sayangkan ya yang keluar kemudian tidak melakukan salat witir. Oleh karenanya pada hari yang berbahagia ini kita mencoba apa pentingnya salat witir itu, sebanyak mana pahalanya dan bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Kita awali bahwa salat witir itu disyariatkan, disyariatkan dan dia itu sunnat, bukan wajib. Tetapi salat witir itu wajib di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa salat witir itu wajib bagi Rasulullah. Salasun kutibna alayya walam tuhtab alaikum. Ada 3 hal kata Rasul yang diwajibkan kepada saya namun tidak diwajibkan untuk kamu. Apa saja itu? Yang pertama adalah ad-duha, salat duha, salat di waktu pagi. Itu Rasulullah mewajibkan kepada diri dia. Dan kita melakukannya juga sunat, tetapi di sisi Rasulullah wajib. Yang kedua wal adha, berkurban. Di kita sunat muakkad, sehingga sebahagian kita ada yang melakukannya. Bahkan di masjid kita, di cot masjid kita sampai misalnya sampai ada 15 ekor lembu bahkan ada, karena sunat tidak dikerjakan oleh semua orang. Kemudian satu lagi wal witru, satu lagi adalah salat witir. Salat witir Rasul itu 11 rakaat. Ada sebuah sabda Rasul, makana, ini dari Aisyah, makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala ghairuhu ala 11 rak'atan fala tasihhu az-ziyadata 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Siti Aisyah karena memang istri beliau. Rasulullah tidak menambahkan di dalam bulan Ramadan dan juga tidak di bulan-bulan yang lain di atas 11 rakaat. Jadi Rasulullah melakukan salat witir itu 11 rakaat. Bagaimana beliau melakukan? 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jadi yang satu itu 1 rakaat yang terakhir. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Ada memang yang melakukan dengan 3 rakaat langsung, tetapi itu kurang bagus, kurang afdal. Makanya di kita melakukan dengan 2 dan 1. Kalau kita lakukan 1 boleh, cuman kritat aja. Yang saboh rakaat kritat lah. Krit untuk beramal, bisa. Karena salat witir itu paling sedikit 1, paling banyak 11. Maka dikatakan fala tasihhu az-ziyadata 'alaiha. Maka tidak sah kita melakukan dengan 13 rakaat misalnya, 15. Mentang-mentang witir itu ganjil, bolehlah kita melakukan dengan 19 rakaat. Lanjut. Fala tasihhu az-ziyadata 'alaiha, kata Rasul, maka tidak sah melakukan witir itu dengan 11 atau di atas 11 rakaat. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun. Witir itu adalah sebuah hak, bukan sebuah kewajiban. Hak pribadi seorang muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melakukan witir dengan 5, silakan.
wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melakukan witir itu dengan 5 rakaat, silakan, kata Rasul. Barang siapa yang ingin melakukan dengan 3 rakaat, silakan. Barang siapa yang ingin melakukan witir itu dengan 1 rakaat pun boleh. Nah, ini hadis yang menyatakan tentang sedikitnya salat witir itu dengan 1 rakaat ada disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh mazhab Syafi'i mereka mengatakan aqallul witri rak'atan. Paling sedikit witir itu 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Wal afdalu liman zada ala rak'atin al faslu bainar raka'at bisalam. Yang paling bagus, kata Rasul, adalah mereka yang mengerjakan antar 1 atau beberapa rakaat itu dipisahkan antara beberapa rakaat. Jadi yang terakhir baru 1 rakaat. Yang pertama 2 rakaat, 2 rakaat, tetapi itu afdal. Bagi mereka yang ingin melaksanakan dengan 3 langsung, dengan 3 rakaat, ya enggak apa-apa. Cuman karena kebiasaan kita ditambah dengan hadis Rasulullah bahwa itu adalah yang paling afdal, maka kita mengadakan dengan 2 kali salam karena kita ingin mencapai suatu pahala yang lebih besar karena memang itu adalah afdal. Ada satu hadis yang merupakan peringatan semacam penekanan stressing Rasulullah kepada kita. Rasul mengatakan bahwa al-witru haqqun faman lam yutira falaysa minna. Ini penekanan. Rasul mengatakan bahwa witir itu menjadi suatu kewajiban. Barang siapa yang tidak melakukan witir, falaysa minna. Barang sigaso yang hana melakukan witir, maka dikatakan oleh Rasul, falaysa minna. Mereka itu bukan bahagian dari kami. Jadi penting tak witir. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, menyohana gata melakukan witir, bukan bahagian dari kami. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita keluar dari Islam, tidak. Ini adalah sebuah penekanan ditahdid untuk peringatan bahwa begitu pentingnya salat witir. Kalau misalnya dengan 8 rakaat langsung, itu memang biasa kita melakukan dengan imam, sekalian dengan imam. Tapi karena masalah haji yang terpegah bunuh karenanya 20, sebahagian turun di terminal Sigli, sebahagian lagi lanjut ke Medan. Ya, ini makanya seakan-akan bahwa witir itu tidak penting. Kapan dilakukan witir? Ada sebuah sabda Rasul lagi. Waktu ini menurut jumhur para ulama, ma ba'da salatil isya. Kita melakukannya adalah setelah waktu isya ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar. Jadi kita lakukan setelah isya, setelah tarawih lagi baru kita melakukan witir. Itu dibolehkan. Fala yasihhu ada'uhu qabla salatil isya. Tetapi tidak sah melakukan witir itu sebelum waktu isya. Tajak tanya misalnya setelah salat maghrib, alah dum ya sembahyang witirlah. Itu tidak sah. Dan kita melakukan tidak ada pahala apa-apa, yang naik mentong, dan tidak sah.
falau utira qabla al-isya amdan aw sahwan lam yu'tadda bihi. Barang siapa yang melakukan witir sebelum isya, baik dia lupa maupun dia sengaja. Lupa, lupa teman. Mungkin lupa. Bagi orang-orang tua yang sudah sangat renta misalnya, karena kebiasaan di waktu dia muda dia terus melakukan sunat-sunat, termasuk sunat witir, sunat duha, sunat malam dan lain sebagainya. Beliau fikir waktu maghrib itu sudah isya, terus dia melakukannya. Maka dikatakan oleh Rasul, falau utira qabla isya'i amdan, barang siapa yang melakukan witir dengan sengaja au sahwan ataupun lupa, lam yu'tadda bihi, maka itu tidak dianggap. Jadi hana musapu, hana bernilai. Oleh karenanya sidang jamaah yang berbahagia, kita pergunakan salat witir ini. Karena dikatakan dalam sebuah sabda Rasul lagi adalah ya ahlal Qur'ana autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rasulullah SAW bersabda, wahai ahli Quran. Orang yang ahli Quran kan orang yang taat, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang tidak pernah lupa untuk melakukan salat waktu, tidak pernah absen untuk melakukan salat waktu. Autiru, walaupun dia dipergunakan dengan lafaz amar, tapi ini tidak menunjukkan kepada amar, tapi penekanannya. Autiru, lakukanlah witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil, Allah itu satu, dan Allah suka kepada yang ganjil, artinya witir. Begitu pentingnya beberapa hadis, beberapa perkataan Aisyah yang menunjukkan kepada luar biasanya pahalanya bagi mereka yang melakukan salat witir. Bapak-bapak dan ibu sekalian, menggunakan waktu di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tidak melakukan di dalam bulan Ramadan, sekali lagi kita khawatir sekali, di luar Ramadan kita agak jarang untuk melakukannya. Tetapi bagi mereka yang ahli ibadah, itu memang saban waktu. Seperti yang kita bilang, sering kita bilang bahwa orang yang melakukan ibadahnya menyukai di matbah hati, itu kalau dia tidak melakukannya satu kali waktu saja, itu dia merasa rugi. Rugi dia. Dan terasa ketika dia tidak sekali waktu saja tidak ke masjid, itu seakan-akan lama sekali dia nggak ke masjid. Coba bapak-bapak dan ibu rasakan, bagi kita yang memang selalu ke masjid, itu terasa sekali. Terasa sekali bahwa lentang teptan hanya lonjak masjid. Padahal tak bawa teh. Satu waktu saja kita enggak pergi ke masjid, seakan-akan itu sudah 2 hari kita enggak ke masjid. Kemudian dengan salat itu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Ini yang paling bisa kita lihat secara kasat mata. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang bepergian berangkat misalnya ke Luk Semawe misalnya. Jam 11 kita berangkat, jam 11 pagi. Itu dalam perjalanan kita sudah masuk waktu zuhur. Terus sigli mentonya kita mau zuhur, tapi kita enggak melakukan salat. Terasa badan kita panas karena belum melakukan salat zuhur. Hana mangat, lagi tantang tadu dalam motor ber-AC, tetapi enggak enak badan kita karena teringat kepada salat.
Jam 2 belum salat, itu semakin gelisah kita, semakin susah kita, tidak enak. Tapi kadang sekitar jam-jam setengah 2 kita berhenti sejenak, apakah di SPBU atau di masjid, dan semua kita melakukan salat, terlepas semua hangat kita, gelisah kita, enggak enak badan kita. Itu terasa sekali. Omban leh dah semayang, omban leh tas salat, begitu tenang hati kita, terus kita melakukan perjalanan menuju ke Luk Semawe. Jadi itu di depan kasat mata kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pergunakan sekali lagi kesempatan-kesempatan yang dalam Ramadan ini, karena memang Ramadan adalah sebagai sebuah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan barakah, dan kita pergunakan kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali insyaAllah dalam suasana seperti ini. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.